Manchester United resmi mendatangkan Bryan Mbeumo dari Brentford. Setan Merah memberinya kontrak berdurasi 5 tahun. Kabar transfer Mbeumo diumumkan MU pada Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025 dini hari WIB. Pemain 25 tahun itu jadi pemain ketiga yang merapat ke Setan Merah di musim panas ini setelah Matheus Cunha dan Diego Leon. Manchester United dengan gembira mengumumkan Bryan Mbeumo telah bergabung ke klub, subjek untuk registrasi. Pemain internasional Kamerun sudah menekan kontrak hingga Juni tahun 2030, dengan opsi perpanjangan selama setahun, begitu isi pernyataan resmi MU. Bryan Mbeumo amat gembira dirinya kini resmi berseragam MU. Dia bertekad membawa klub idola masa kecilnya itu meraih trofi bergengsi. Begitu saya tahu ada peluang untuk bergabung dengan Manchester United, saya harus mengambil kesempatan itu untuk bergabung dengan klub impian saya, tim yang seragamnya saya kenakan saat tumbuh dewasa, kata Mbeumo dalam laman resmi MU. Marcus Rashford akan diperkenalkan kepada media sebagai pemain anyar Barcelona pada Rabu besok. Pemain 27 tahun itu diharapkan untuk ikut dalam tur pramusim ke Asia. BBC melaporkan Rashford telah selesai menjalani tes medis pada Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 dan dinyatakan lolos. Ia juga telah bertemu pelatih Hansi Flick dan Direktur Olahraga Deco Souza pada pagi harinya. Rashford tiba di Barcelona pada Minggu malam usai diberi izin oleh Manchester United untuk menuntaskan transfernya. Ia direkrut dengan status pinjaman selama setahun dengan opsi dipermanenkan seharga 35 juta euro. Kepindahan Rashford sukses menekan pengeluaran gaji MU hingga 14 juta pound. Ia rela menerima pemotongan gaji 25% demi bisa pindah ke Barca, yang akan menanggung 100% upahnya. Barcelona bisa saja mengumumkan transfer Rashford sewaktu-waktu, namun sesi perkenalan resmi dengan media rencananya digelar Rabu tanggal 23 Juli. Mereka akan berangkat menjalani tur pramusim ke Jepang dan Korea Selatan pada Kamis dan kepindahan Rashford diupayakan agar sudah rampung sebelum itu. Timnas Indonesia U23 ditahan imbang Malaysia tanpa gol di Piala AFF U23 2025. Garuda Muda tetap lolos ke semifinal sebagai juara grup. Indonesia U23 mendominasi serangan di babak pertama dengan 6 percobaan tembakan, 2 on target dan 71% penguasaan bola. Namun, Garuda Muda belum mampu memecah kebuntuan hingga turun minum. Hasil ini membawa Indonesia U23 lolos ke semifinal sebagai jawara grup A. Pasukan Gerald Vandenberg mengoleksi 7 poin, sementara Malaysia gugur lantaran finish di urutan ketiga dengan 4 poin. Nathan Chuaon akhirnya mendapatkan klub baru. Penggawa timnas Indonesia ini direkrut klub divisi 2 Belanda, Willem II Tilburg. Kabar transfer Nathan diumumkan Willem II Tilburg, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025, malam WIB. Pemain berusia 23 tahun itu diboyong dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Nathan Chuaon sebelumnya memperkuat tim divisi 2 Inggris, Swansea City. Kontraknya bersama The Swans diakhiri musim panas ini dan dia selanjutnya dikaitkan dengan klub Liga Denmark, Lyngby Bold Club. Nathan angkat bicara usai resmi dikontrak Willem II Tilburg. Dia berharap bisa jadi starter dan tumbuh berkembang bersama tim berjuluk Super Weekend tersebut. Legenda sepak bola Italia Fabio Capello menilai Napoli akan lebih kuat di musim depan. Namun, Napoli diyakini tak akan terlalu dominan seperti Paris Saint-Germain atau Bayern Munich. Partenopei sukses memenangi Liga Italia 2024-2025, dengan keunggulan 1 poin dari Inter Milan. Gelar itu adalah Scudetto kedua Napoli dalam 3 musim terakhir, di musim debut Antonio Conte sebagai pelatih. Untuk mempertahankan pialanya itu, Napoli agresif di bursa transfer musim panas ini. Klub yang dipimpin Aurelio De Laurentiis itu mendaratkan gelandang berpengalaman Kevin De Bruyne, dan pemain-pemain berbakat macam Luca Marianucci, Noah Lang, dan Sam Bekema. Capello percaya, dengan skuadnya sekarang Napoli akan semakin sulit dijegal di 2025-2026. Meski demikian, kehadiran Inter Milan sebagai pesaing membuat Liga Italia tidak akan bernasib seperti Ligue 1 atau Bundesliga. 5 tahun lalu Real Madrid memboyong pemain muda yang dibeli seharga sampai setengah triliunan rupiah. Kabarnya, kini Madrid mempertimbangkan melepas pemain itu dengan gratisan. Reinier Jesus adalah pemain tersebut. Real Madrid menggelontorkan 30 juta euro, 569 miliar rupiah pada tahun 2020 untuk memboyongnya dari klub Brasil Flamengo. Real Madrid saat ini sudah membuka peluang untuk menjual Reinier ke klub lain, terlebih kontrak pemain bersangkutan juga akan habis pada tahun 2026 mendatang. Namun, belum juga ada peminat yang datang. Situasi itu, menurut media Spanyol AS, membuat Real Madrid mempertimbangkan untuk memutus kontrak Reinier alias melepasnya secara gratis. Sudah begitu Xabi Alonso selaku pelatih baru Real Madrid juga sudah mendatangkan sejumlah pemain baru yang dianggap cocok dengan taktiknya, dengan Reinier terindikasi tidak masuk dalam rencana.
Monaco sudah mulai menjalani laga-laga pramusimnya, tapi Paul Pogba dan Ansu Fati sekali lagi belum ikut bermain. Paling anyar, Monaco berhadapan dengan klub Inggris Nottingham Forest dalam persiapannya menyongsong musim yang baru. Tapi suporternya kembali harus gigit jari karena belum bisa melihat Pogba dan Ansu Fati beraksi. Keduanya adalah rekrutan anyar Monaco di bursa transfer musim panas ini. Pogba gabung klub Prancis itu secara free transfer sedangkan Ansu Fati dipinjam dari Barcelona dengan opsi permanen di akhir musim. Adi Hutter, pelatih Monaco, sebelumnya sudah pernah angkat bicara mengenai kondisi fisik Paul Pogba dan Ansu Fati yang dianggapnya belum optimal, mengingat kesempatan main yang terbatas sebelum gabung klub itu. Toni Kroos mengakhiri kariernya meski meraih sukses besar bersama Real Madrid tahun lalu. Kroos tidak menyesal sedikit pun karena itulah yang ia inginkan. Kroos gantung sepatu di akhir musim 2023/2024. Pada musim itu, ia mengakhiri kariernya dengan membawa Madrid juara La Liga dan Liga Champions. Keputusan Kroos saat itu sempat dipertanyakan. Namun, pesepak bola asal Jerman itu sudah mantap pada keputusannya. Kroos mengaku sudah lama mempertimbangkan ingin pensiun. Pria berusia 35 tahun itu memang tidak ingin pensiun saat kariernya sudah menurun. Selama ini ada sederet pesepak bola top Afrika yang penuh pencapaian. Namun, Mohamed Salah menyebut dirinya lah pemain Afrika terbaik sepanjang masa. Mo Salah tidak sungkan menunjuk dirinya sendiri sebagai pemain Afrika terbaik sepanjang masa. Memang ada banyak pemain, aku bisa bilang George Weah, Didier Drogba, dan Samuel Eto'o, kata mantan pemain Chelsea dan AS Roma ini. Namun, ya, aku menganggap diriku sendiri sebagai pemain Afrika terbaik sepanjang masa, cetus Mohamed Salah kepada France Football. Menurut laporan calciomercato.com, kedatangan Mbemo membuat MU bersedia melepas Højlund. 3 klub Italia kabarnya mengejar penyerang asal Denmark itu. Belakangan, Juventus dan AC Milan juga dikaitkan dengan Højlund. Kedua klub tersebut berniat meminjam Højlund dengan opsi pembelian di akhir musim, tapi ditolak MU. MU membuka peluang untuk meminjamkan Højlund dengan kewajiban pembelian bersyarat terkait dengan kualifikasi Liga Champions di akhir musim 2025/2026. Liverpool selangkah lebih dekat dengan transfer Hugo Ekitike. The Reds dan Eintracht Frankfurt sudah menyepakati nilai transfer yang mencapai 1,7 triliun rupiah. Menurut kabar yang dilansir Sky Sports, Liverpool dan Frankfurt menyepakati transfer Ekitike senilai total 79 juta pound, 1,7 triliun rupiah. Kesepakatan ini terdiri dari biaya awal senilai 69 juta pound plus 10 juta pound dalam bentuk bonus-bonus. Ekitike diperkirakan akan terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis pada pekan ini. The Reds mengejar penyerang berusia 23 tahun itu setelah Newcastle United tidak berniat menjual Alexander Isak. Manchester United dikabarkan mulai aktif kembali di bursa transfer. Setan Merah disebut sedang memusatkan perhatian pada Benjamin Sesko, striker RB Leipzig. Menurut laporan Absolute Football, MU kini telah beralih ke target berikutnya. Mereka dikabarkan sedang berusaha mendatangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Laporan tersebut menyebutkan Manchester United benar-benar serius ingin mendatangkan Sesko dari Leipzig. Alasannya, performa lini serang MU musim lalu dinilai kurang produktif. Dua striker andalan mereka gagal tampil konsisten sepanjang musim. MU dikabarkan telah mulai melakukan pendekatan intensif untuk mendapatkan tanda tangan Sesko musim depan. Mereka disebut telah membuka komunikasi dengan agen pemain. MU berusaha meyakinkan striker muda tersebut untuk bergabung ke Old Trafford. Di sisi lain, MU juga dikabarkan telah memulai negosiasi dengan RB Leipzig. Mereka menanyakan kemungkinan melepas Sesko pada musim panas ini. Striker timnas Slovenia itu dikabarkan akan dilepas dengan harga sekitar 85 juta euro pada bursa transfer kali ini. Atletico Madrid dikabarkan menjadi yang terfavorit mendaratkan penyerang Manchester United, Anthony di musim panas ini. Tim besutan Diego Simeone ingin melengkapi lini serang mereka dengan mendatangkan satu pemain lagi dan salah satu opsinya adalah pemain yang sudah familiar tersebut. Menurut kabar yang dilansir The Paper mengungkapkan bahwa Los Rojiblancos berminat merekrut Anthony yang hampir dipastikan akan meninggalkan United sebelum akhir musim panas ini. Pemain 25 tahun tersebut yang menyumbangkan 9 gol dan 5 assist selama dipinjamkan ke Real Betis di paruh kedua musim lalu kabarnya bisa direkrut seharga 30 juta pound. Masih harus dilihat apakah Atleti akan merekrut Anthony, tetapi untuk saat ini, belum ada upaya konkret yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan dengan Man United. Chelsea dikabarkan menjadi kandidat terdepan untuk merekrut gelandang muda berbakat asal Belanda, Xavi Simons, dari RB Leipzig pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Vicajes, pemain berusia 22 tahun itu juga menarik minat dari dua klub besar Arab Saudi, Al Ahly dan Al Hilal, serta dua rival London Chelsea, yakni Arsenal dan Tottenham Hotspur.
Xavi Simons dikabarkan semakin dekat untuk meninggalkan RB Leipzig dan Premier League tampak menjadi tujuan berikutnya. Namun, harga yang dipatok untuk sang pemain tidak murah. Leipzig menilai Simons sebesar 95 juta pound, angka yang cukup tinggi meski sang pemain memang memiliki potensi besar. Raksasa Bundesliga, Bayern Munich, dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut Malik Fofana dari Lyon sebagai alternatif bagi Luis Diaz. Menurut laporan Fabrizio Romano, Bayern Munich telah menanyakan tentang penandatanganan pemain sayap Lyon, Malik Fofana, sebagai pengganti potensial Luis Diaz. Raksasa Jerman itu tengah berupaya merekrut pemain sayap baru musim panas ini, dengan Diaz berada di posisi teratas daftar keinginan mereka, namun menghadapi penolakan berulang dari Liverpool. Ex-striker Real Madrid dan Atletico Madrid, Alvaro Morata dikabarkan siap berkarir kembali di Serie A musim depan dengan tantangan baru. Musim lalu kariernya sempat meredup di AC Milan dan Galatasaray, kini kapten timnas Spanyol tersebut siap bangkit. Ex-pemain Los Rojiblancos tersebut sudah tidak asing lagi dengan berpindah-pindah klub dan kali ini ia siap berganti klub lagi ini dan bergabung dengan ex-rekan satu timnya di La Roja, Cesc Fabregas yang siap membujuknya supaya bersedia pindah ke Como. Fabregas menikmati musim pertamanya yang solid sebagai pelatih di Serie A dan laporan dari Marca mengindikasikan ia ingin meminjam Morata selama satu musim untuk musim 2025/26 guna menambah pengalaman di lini serangnya. Victor Gyökeres masih menempatkan Arsenal sebagai prioritas utamanya di bursa transfer musim panas ini, meskipun muncul rumor bahwa Manchester United telah menyalip langkah The Gunners. Klaim tersebut pertama kali dilaporkan oleh SIC Noticias dari Portugal, yang menyebut bahwa Manchester United hampir mencapai kesepakatan untuk memboyong striker asal Swedia itu. Namun, jurnalis Fabrizio Romano langsung menepis kabar tersebut melalui akun X miliknya. Victor Gyökeres tetap pada pendiriannya meski dikaitkan dengan Manchester United dan klub-klub lain, dia ingin ke Arsenal. Proyek Arsenal jadi prioritas total sejak Juni dan tidak ada perubahan rencana dengan agennya, Hasan Cetinkaya, tulis Romano. Pernyataan tersebut turut diperkuat oleh jurnalis Ben Jacob. Ia mengungkapkan bahwa United sama sekali belum mengajukan tawaran resmi kepada Sporting Lisbon terkait Gyökeres. Dipahami bahwa Manchester United belum membuat penawaran untuk Victor Gyökeres dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya. Negosiasi dengan Arsenal masih berlangsung dan terobosan diharapkan segera terjadi, tulisnya. Chelsea dikabarkan telah menentukan nilai transfer Raheem Sterling yang ingin mereka lepas pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut kabar terbaru dari jurnalis Prancis Sebastien Vidal, Raheem Sterling tidak memiliki masa depan lagi di Chelsea. The Blues siap melepas penyerang yang sedang kesulitan ini di bursa transfer musim panas, dengan harapan bisa melepaskan beban gajinya yang sebesar 325.000 pound per pekan. Klub London Barat tersebut akan meminta sekitar 20 juta pound untuk menjual pemain internasional Inggris tersebut setelah masa peminjamannya yang buruk di Arsenal.